Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat-sahabat semuanya pada hari ini selalu dalam kondisi sehat ya. Kebetulan juga kita mendekati Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga kita pada bulan Muharram ya, bulan dimana hijrahnya Rasulullah SAW. Baik, pada video kali ini sahabat-sahabat semuanya ya, saya di sini pertama kali on cam gitu ya, jadi mungkin pada video-video sebelumnya belum pernah melihat wajah saya, jadi gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Yuda Bima Herdianto, saya owner di channel ini ya, owner channel Abidar Al-Fatih Education. Nah, pada video kali ini saya ingin sharing ya, berkaitan tentang beasiswa nih. Nah, beasiswa bagi mahasiswa yang kemudian sedang hunting beasiswa, jadi gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin lagi hunting beasiswa, mencari beasiswa kemana kemari gitu ya, sampai kemudian sudah tes kemana kemari, tapi kemudian mungkin masih belum menemukan beasiswa yang tepat, ataupun sudah menemukan beasiswa yang tepat tapi belum diterima juga ya. Namanya kita dapat beasiswa itu pasti itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jadi gitu ya. Akan tetapi banyak macam-macam beasiswa yang mungkin belum kita ketahui. Nah, salah satunya mungkin beasiswa di kampus saya, jadi gitu ya. Jadi kebetulan saya ini selain owner dari channel YouTube ini, saya juga mahasiswa PhD ya, S3 di salah satu kampus di Saudi Arabia, yaitu kampusnya bernama King Fahd University of Petroleum and Minerals, atau sering disingkat dengan KFUPM gitu ya, KFUPM jadi gitu ya. Nah, jadi pada video ini saya ingin sharing tentang beasiswa di kampus saya, jadi gitu. Harapannya teman-teman semuanya nanti tahu, dan kemudian ketika tahu kemudian ingin mencari lebih tahu lebih dalam, dan nanti ingin bergabung bersama kami, jadi gitu. Nah, apa kira-kira beasiswa di KFUPM ini? Simak video kali ini, jadi gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi KFPM itu apa sih? Nah, KFPM di sini adalah salah satu kampus, teman-teman semuanya ya. Jadi KFPM adalah salah satu kampus di Saudi Arabia, yang kemudian kampus ini memiliki spesifikasi ataupun memiliki fokus di dunia sains dan juga teknologi. Jadi jurusan-jurusannya itu semuanya sains dan juga teknologi, jadi gitu ya, sains ataupun teknik. Nah, letak dari kampus ini ya berada di daerah ya di negara Saudi Arabia ya, ataupun di KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Nah, lebih tepatnya di provinsi timur ya, ataupun Eastern Province, jadi gitu ya, ataupun di provinsi timur dari Saudi Arabia. Nah, lebih tepatnya lagi dekatnya Qatar, jadi gitu ya. Yang sekarang sebentar lagi akan ada Piala Dunia di Qatar, maka disitulah letak kampus kami, jadi gitu ya. Jadi lebih tepatnya lagi di kota Dhahran, jadi gitu. Nah, Dhahran provinsi timur dari Saudi Arabia, dan juga negaranya adalah Kingdom of Saudi Arabia. Nah, kemudian untuk dari segi kampus ini juga, jadi kampus ini itu di bawah Kementerian Energi, teman-teman semuanya ya. Dimana kita tahu kalau misalkan seluruh kampus Saudi Arabia itu semuanya adalah kampus di bawah Kementerian Pendidikan. Akan tetapi untuk kampus KFUPM ini ya, itu di bawah dari Kementerian Energi bersama kampus KAUS ataupun King Abdullah University of Science and Technology, jadi gitu. Sehingga nanti pun skema beasiswanya akan sedikit berbeda dengan kampus yang di bawah Kementerian Pendidikan, jadi gitu ya. Nah, dari segi peringkat ataupun reputasi dari kampus ini pun gitu ya, nah kampus ini tidak bisa dianggap enteng gitu ya. Jadi kalau teman-teman semuanya bisa lihat ya di sini ya, dilihat di sini. Jadi dari segi peringkat QS University ya, dimana QS University itu merupakan salah satu parameter yang kemudian menjadi reputable parameter bagi kampus ya, untuk melihat kampus ini bagus apa enggak, jadi gitu. Nah, biasanya ketika kita melihat kampus secara skala internasional, kampus ini bagus apa enggak, itu bisa dilihat dari QS University. Dimana kalau sekarang itu QS University pasti ditempati oleh
kampus-kampus ternama seperti MIT dan juga Harvard University dan juga Oxford di 10 besar jadi gitu ya. Nah, akan tapi kalau kita konteksnya di kampus saya ya, di kampus King Fahd University of Petroleum and Minerals ini, peringkat QS-nya itu pada kisaran 160 ya untuk tahun ini. Jadi peringkat dari QS University dari KFUPM itu sekitar 160, di mana peringkat 160 itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan peringkat tertinggi QS University untuk kampus di Indonesia jadi gitu ya. Jadi kampus-kampus di Indonesia itu tertinggi sekitar 250-an ya, bisa dilihat di sini juga. Dan juga untuk seluruh kampus Indonesia jadi gitu ya. Sehingga kalau dibandingkan dengan kampus Indonesia, tentunya kampus KFUPM ini ya, mohon maaf, KFUPM ini jauh lebih bagus jadi gitu. Nah, sedangkan juga ketika kita komparasi dengan negara sebelah yaitu di Thailand, sama ya. Kalau teman-teman yang di Indonesia kan kebanyakan juga pengen mencari beasiswa di Thailand jadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari reputable-nya juga, maka KFUPM ini juga memiliki peringkat QS University yang lebih tinggi dibandingkan dari kampus Thailand jadi gitu. Kalau setahu saya QS University ini dihitung ya peringkatnya itu berdasarkan jumlah publikasi, terus kemudian jumlah mahasiswa internasional, dan juga jumlah penerimaan ya, persentase penerimaan dari beberapa aplikasi jadi gitu. Nah, itu kemudian yang menjadi parameter pemeringkatan untuk QS University ini. Nah, kemudian kampus ini juga menawarkan beberapa jurusan sains dan juga teknologi ya yang dioferkan beasiswa jadi gitu ya. Jadi jurusan-jurusan yang ditawarkan oleh kampus ini tuh jurusan-jurusan sains dan juga teknik jadi gitu. Sehingga jangan khawatir ketika ada teman-teman mungkin masih berpikir bahwasanya kampus di Saudi Arabia itu kemudian hanya mengoferkan ataupun hanya menawarkan jurusan-jurusan keagamaan, akan tapi ternyata untuk kampus KFUPM ini hanya memiliki jurusan desain dan juga teknik. Adapun ada satu jurusan di jurusan keagamaan, tetapi itu hanya untuk S1 dan itu bukan untuk mahasiswa internasional jadi gitu. Sementara untuk mahasiswa internasional itu nanti hanya jurusan sains dan teknik. Nah, jadi itu teman-teman semuanya ya, berkaitan kampus ini. Jadi kampus ini tuh memiliki beberapa keunggulan ya, salah satunya di bidang akademik ya jadi gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu juga di sini bisa dilihat di sini bahwasanya kampus ini dari segi pemeringkatan ataupun dari segi US patennya ataupun jumlah paten yang kemudian dilegalkan oleh US paten ini, maka kampus ini hanya beberapa poin dari peringkat pertama yaitu MIT. Jadi kampus ini juga reputable juga dari segi paten. Sangat banyak sekali paten yang kemudian dimunculkan dari kampus ini oleh para researchernya. Karena memang ada lembaga khusus ya di bidang riset yang nanti menaungi postdoc juga ya. Jadi yang mau postdoc di sini juga ada, itu nanti ada research center jadi gitu. Nah, oke, baik teman-teman semuanya. Mungkin ada pertanyaan juga berkaitan beasiswanya itu seperti apa jadi gitu ya, dan bagaimana untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan bagaimana cara mendaftarkannya dan kapan pendaftaran beasiswa ini dibuka dan juga ditutup jadi gitu. Nah, sebagai informasi bagi teman-teman semuanya ya, bahwasanya beasiswa ini itu diperuntukkan secara khusus bagi mahasiswa S2 dan S3 jadi gitu ya. Hanya untuk mahasiswa S2 dan S3 dan juga postdoc. Nah, untuk sementara ini belum ada penerimaan untuk S1, akan tapi ada sedikit informasi nanti beberapa semester lagi ataupun beberapa tahun lagi yang insya Allah S1 akan dibuka juga. Tapi sementara ini untuk KFUPM itu ya hanya dibuka untuk mahasiswa internasional itu hanya beasiswa S1, S2, S3 dan postdoc jadi gitu ya. Jadi yang mau sudah lulus dari S1 mau lanjutkan S2 bisa cari-cari salah satunya di kampus ini. Nah,
kemudian syarat penerima beasiswa itu apa? Apakah ada parameter batasan umur? Kalau kita bicara LPDP ataupun beasiswa unggulan itu kan ada syarat umur, bahkan ada mempersyaratkan fresh graduate gitu ya, baru lulus gitu ya. Akan tetapi untuk beasiswa KFUPM ini ya, dalam web yang saya lihat yang kemudian memberikan keterangan, webnya KFUPM ya, yang memberikan keterangan berkaitan persyaratan mahasiswa itu tidak ada menyatakan umur ya, tidak ada sama sekali menyatakan umur. Sehingga ini kalau dari segi informasi yang kemudian karena nggak ada batasan umur gitu ya, maka ya kita ambil saja ini nggak ada batasan umur jadi gitu ya. Jadi belum ada batasan umur. Nah, kalau misalkan teman-teman semuanya kemudian ingin mendaftarkan di sini tapi usianya sudah misalkan kepala 3 gitu ya, bahkan kepala 4 gitu ya, jangan khawatir, daftar saja. Karena kenapa? Karena tahun kemarin pas saya keterima gitu ya, itu ada yang sudah kepala 4 keterima beasiswa di sini juga jadi gitu ya. Nah, jadi artinya tidak terbatas sama umur jadi gitu ya di sini. Nah, dan juga yang paling penting juga syarat-syaratnya itu berkaitan penerima masih syarat-syarat mahasiswa yang kemudian menjadi mahasiswa di sini, mahasiswa di KFUPM ini ya, maka dia itu yang jelas harus memiliki semangat riset yang tinggi jadi gitu ya, karena nanti S2 dan S3 di sini tuh akan memiliki spesifikasi di dunia riset jadi gitu. Nah, mungkin ada lanjutan lagi pertanyaan berkaitan syaratnya apa saja ketika kita ingin mendaftarkan di KFUPM di sini ya, maka syaratnya ada di sini ya. Nah, ini bisa dibaca semuanya poin-poinnya. Nah, tetapi di mana salah satunya syarat dari penerimaan ataupun mahasiswa untuk S2 dan S3 itu ada beberapa poin yang mungkin bisa dikerucutkan menjadi 6 poin saja ya. Nah, 6 poin ini berlaku untuk mahasiswa master ataupun S2 dan juga mahasiswa doktor ataupun mahasiswa S3. Nah, jadi syarat pertama untuk mahasiswa master ini ya, syarat pertama itu adalah yang sebagaimana sudah tercantum di sini ya. Jadi itu adalah syarat pertama udah lulus dari S1-nya jadi gitu ya. Udah lulus S1 dan memiliki yang namanya ijazah S1 jadi gitu. Nah, kemudian syarat pendaftaran kedua yaitu memiliki nilai GPA ataupun EPK di atas 3 jadi gitu ya. Nah, jadi di atas 3. Nah, di atas 3 3/4 ya, artinya dalam skala 4. 3 skala 4. Nah, kemudian juga teman-teman harus mempersiapkan untuk mendaftar itu nanti TOEFL ya. Jadi sertifikat TOEFL yang kemudian itu acceptable, mampu diterima ya. Jadi TOEFL yang mampu diterima itu seperti apa? Ya kalau kita bicara basicnya ya intinya yang tercertified sama ETS jadi gitu, ETS jadi gitu ya. Nah, berapa besarannya bisa dilihat di sini juga ya. Bahwasanya skor untuk TOEFL itu ya, TOEFL untuk master itu minimum 520 ya. Itu ketika tesnya PBT. Nah, mungkin ada yang tanya, PBT sama ITP itu sama atau beda? Sebenarnya beda teman-teman semuanya. Sebenarnya PBT sama ITP itu berbeda. Akan tapi di Indonesia itu nggak ada PBT, sangat jarang sekali. Ya mungkin nanti kalau misalkan teman-teman pakai ITP ataupun ITP ya, itu silahkan nggak apa-apa ya. Karena nanti itu bisa disamakan. Karena kalau misalkan kampus ini strict memang, tetapi tidak terlalu strict jadi gitu ya. Nah, begitu juga ketika kita menggunakan tes TOEFL CBT itu 190, tes kalau IBT itu 68. Kalau misalkan master ya, syarat bawahnya. Kalau IELTS itu syarat bawahnya adalah 6 jadi gitu ya. Nah, terus kemudian prasyarat selanjutnya untuk mendaftar itu adalah memiliki JRE. Nah, tapi pengalaman dari beberapa kasus sebelumnya ataupun yang diterima di KFUPM ini, JRE itu tidak ditanya jadi gitu ya. Akan tapi teman-teman harus mempersiapkan lebih baik mempersiapkan ya, dibandingkan kita kemudian nanti gagal hanya gara-gara belum mempersiapkan ini. Tapi memang kalau misalkan belum punya JRE kemudian sudah punya TOEFL saja gitu ya, ataupun sertifikat bahasa Inggris yang lain, lampirkan saja jadi gitu ya. Kalau misalkan sudah waktunya mendadak. Tetapi kalau misalkan masih memiliki cukup waktu yang banyak gitu ya, dan kita
sudah apa namanya itu ingin banget pengen kuliah di luar negeri gitu ya, maka ya kita persiapkan dengan baik jadi gitu ya. Nah, salah satu persyaratannya adalah GRE ini jadi gitu. Nah, terus kemudian two letters of recommendation. Jadi di sini nanti teman-teman semuanya harus memiliki dua calon perekomendasi yang kemudian kenal sama teman-teman semuanya ya, kenal sama teman-teman semuanya. Dan kemudian apa namanya itu beliau itu bisa memberikan rekomendasi yang baik. Nah, itu nanti teman-teman bisa menghubungi kedua rekomendasi tersebut dan dimintai tolong untuk bersedia mengisi secara elektronik ya apa namanya itu rekomendasi bagi kita jadi gitu. Karena nanti rekomendasi itu dari KFUPM itu dikirimkan ke email dari apa namanya itu rekomendasi, sehingga nanti teman-teman tidak perlu seperti hanya mengetik ataupun menulis ya yang kemudian itu ditulis dari profesor ataupun rekomendasi teman-teman semuanya, tidak perlu itu, tetapi nanti langsung dikirimkan ke emailnya rekomendasi. Jadi cukup untuk menghubungi saja, cukup menghubungi para perekomendasi agar nanti bersedia. Nah, terus yang terakhir ya sudah itu aja sih. Cuman itu saja. Nah, sementara untuk PhD ataupun S3 tadi itu master gitu ya. Yang S3 itu hampir sama semuanya gitu ya. Kecuali satu, kecuali requirement untuk bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya untuk S3 itu kalau tesnya IBT atau nanti di Indonesia ITP gitu ya, itu 550. Kalau CBT itu 213, kalau IBT itu adalah 79. Nah, sementara untuk IELTS itu skor minimumnya harusnya 6,5. Nah, mungkin ada pertanyaan, Kak, bagaimana kalau misalkan skor kita itu, TOEFL kita itu masih di bawah requirement, sementara waktu pendaftarannya itu sudah sangat dekat. Nah, kalau misalkan seperti itu yang terjadi, maka teman-teman bisa daftarkan saja jadi gitu ya. Jadi teman-teman nanti lampirkan saja ya TOEFL yang masih ada, yang kemudian ataupun TOEFL yang sudah sebenarnya di atas requirement tapi udah expired. Nah, itu nggak apa-apa, lampirkan saja jadi gitu ya. Kalau memang waktunya itu sudah apa namanya itu mepet dengan waktu pendaftaran jadi gitu ya. Karena kenapa? Karena di KFUPM ini ada penerimaan, ada dua macam penerimaan ya. Ada full accepted ya, jadi dia diterima secara full, artinya tidak ada prasyarat lagi, sama professional accepted, artinya dia nanti apa namanya itu dia diterima secara bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya nanti dia tadi misalkan bahasa Inggrisnya masih kurang, nanti ketika masuk menjadi mahasiswa di KFUPM maka dia wajib untuk mengumpulkan sertifikat bahasa Inggrisnya ataupun sertifikat yang lain ya ketika diterima secara bersyarat jadi gitu. Jadi ada keistimewaan di KFUPM ini. Jadi ketika dia itu memiliki prestasi akademik yang bagus tetapi bahasa Inggrisnya masih nggak bagus gitu ya, maka nanti dia bisa diterima dulu. Nah, dia bisa diterima dulu, kemudian nanti selama semester pertama ataupun ya semester pertama ini nanti kemudian teman-teman belajar bahasa Inggrisnya sehingga nanti bisa ketika tes kemudian skornya di atas requirement jadi gitu. Nah, salah satu pengalaman apakah ada contohnya seperti itu? Ada. Saya juga sama ya. Saya juga apa namanya itu diterima secara profesional, bukan diterima secara full accepted jadi gitu. Nah, itu teman-teman semuanya prasyarat ataupun dokumen ataupun syarat pendaftaran di beasiswa ini. Gampang kan ya? Tidak terlalu rumit jadi gitu ya. Jadi dan semuanya ini dikirimkan tidak berbentuk file yang terprint ya, ataupun kita mengirimkan ke Saudi Arabia dalam bentuk folder yang diprint, tidak. Kita hanya perlu memiliki file ataupun soft file itu sendiri ya, hanya berbentuk soft file saja, nanti dikirimkan melalui apa namanya itu admission websitenya. Jadi nanti ada website resminya, nanti saya akan apa namanya itu share di kolom deskripsi ya, berkaitan apa namanya itu link untuk pendaftaran di KFUPM ini jadi gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal memasukkan dokumen-dokumen di situ aja berupa soft file aja ya, ketika pendaftarannya dibuka. Jadi tidak perlu apa namanya itu kemudian mengirimkan file ataupun hard filenya ke Saudi Arabia, tidak perlu jadi gitu ya. Sehingga berapa biaya pendaftaran untuk di KFUPM ini? Biaya pendaftarannya adalah 0 gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah memiliki syarat pendaftaran yang semua syarat pendaftaran itu sudah dimiliki semuanya, termasuk TOEFL ya, jadi gitu. Nah, itu saja teman-teman semuanya berkaitan syarat pendaftaran. Nah, sekarang kita akan membahas berkaitan tentang mekanisme pengumumannya. Jadi
ataupun tanggalnya, jadi gitu ya, tanggal pendaftarannya, kapan pembukaan beasiswa ini dilakukan ya. Jadi pendaftaran beasiswa ini nanti akan dibuka sekitar tanggal Agustus September dan juga Desember Januari ya, jadi gitu ya. Nah, untuk tahun ini tahun 2022 nanti akan dibuka pendaftarannya tanggal 15 Agustus 2022. Nah, dekat waktu ini kan, ada sekitar 10 hari ya, teman-teman bisa mempersiapkan TOEFL-nya ataupun prasyarat yang lain ya untuk mendaftar di beasiswa ini, jadi gitu ya. Jadi nanti untuk tahun 2022 ini nanti pendaftarannya akan buka tanggal 15 Agustus, jadi gitu. Nah, sementara bagaimana mekanisme pengumuman beasiswanya? Nah, biasanya ya, pengumuman beasiswa itu akan diumumkan 3 bulan ya, ataupun 2 bulan setelah pendaftaran ditutup, jadi gitu ya. Nanti akan diumumkan kalau misalkan kita diterima, dan itu pasti melewati email teman-teman semuanya. Jadi tidak melalui nanti walaupun di aplikasi itu diarahkan untuk melihat webnya, lihat update dari statusnya apakah nanti di accepted atau enggak. Tapi kenyataannya kadang-kadang websitenya itu enggak update gitu ya. Nah, sehingga yang paling pasti itu penerimaan itu lewat email, jadi gitu ya. Lewat email. Jadi nanti teman-teman setelah mendaftar mungkin bisa melihat emailnya secara berkala ya, untuk memastikan nanti ada email yang masuk. Jadi kenapa kok secara berkala harus dicek gitu ya, karena nanti ketika teman-teman diterima, maka nanti teman-teman harus menyatakan bersedia untuk berangkat gitu ya. Karena ketika teman-teman kemudian diterima, dikasih email, tapi teman-teman nggak menjawab bersedia, nah ini kacau nih. Kalau nggak menjawab bersedia, maka beasiswanya batal gitu. Nah, itu penting ya teman-teman semuanya. Ingat, ketika teman-teman kemudian nggak mengecek email berkala, terus kemudian ada email masuk untuk bertanya berkaitan availability kita ya, ketersediaan kita untuk berangkat pada tanggal ini, terus teman-teman nggak jawab karena mungkin nggak mengecek email secara berkala, maka nanti beasiswa bagi kita itu batal, dan kita nanti aplikasinya dikatakan hangus, jadi gitu ya. Artinya teman-teman harus mengecek secara berkala, jadi gitu. Ini penting. Nah, itu teman-teman semuanya bagaimana cara mendaftar dan juga mekanisme pengumuman beasiswa di KFUPM ini, jadi gitu ya. Mohon maaf ini agak sulit mengomongkan KFUPM-nya. Nah, terus kemudian sekarang ini yang mungkin paling ditunggu-tunggu teman-teman semuanya. Beasiswanya itu apa saja sih? Nah, jadi gitu ya. Jadi ketika kuliah di KFUPM ini yang kemudian tadi secara akademik itu peringkatnya luar biasa gitu ya. Maksudnya kalau dibandingkan di kampus-kampus di Indonesia itu masih jauh lebih tinggi gitu ya. Dibandingkan kampus Thailand juga lebih tinggi juga. Dibandingkan kampus Jepang mungkin ya kita bisa lihat lah ya, comparable. Ya walaupun ya tetap menang kampus di Jepang dari segi akademis, jadi gitu ya. Akan tapi kalau dari segi beasiswa, nah ini nanti akan saya jelaskan ya, yang kemudian nanti mungkin bisa dipertimbangkan buat teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya, apa saja sih beasiswa di kuliah di KFUPM ini? Nah, pertama, yang jelas ketika teman-teman diterima menjadi mahasiswa di KFUPM ini, baik S2 ataupun S3 ya, maka nanti yang jelas yang pertama adalah teman-teman gratis kuliah ya, sampai lulus gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan biaya kuliah gratis, nggak ada bayar sepeser pun, jadi gitu ya. Nah, malah nanti dibayar, dan dibayarnya nggak sedikit gitu ya. Jadi gratis kuliah sampai lulus. Nah, jadi gitu ya. Nah, terus kemudian ketika kita menjadi mahasiswa, tinggalnya di mana? Nah, nanti juga beasiswanya ada. Jadi nanti teman-teman semuanya ketika menjadi mahasiswa di KFUPM nanti akan gratis asrama full AC dan fasilitas penunjang lainnya, jadi gitu ya. Jadi nanti teman-teman udah dapat kamar dan itu gratis sampai lulus, jadi gitu ya. Dan itu full AC, ketika AC-nya rusak ataupun pemanasnya rusak itu langsung panggil aja 10 menit datang gitu ya. Walaupun jam 12 malam, jadi gitu. Nah, ini gratis asrama full AC, jadi gitu ya. Nah, dan ini yang paling menarik juga untuk S3 ataupun PhD yang bawa keluarga, nah nanti terdapat akomodasi untuk keluarga. Nah, jadi nanti ketika teman-teman semuanya membawa keluarga, khususnya yang S3 ya, ini hanya berlaku untuk S3, maka teman-teman nanti membawa keluarga itu ada uang untuk keluarga, jadi gitu ya. Nah, sekitar berapa? Sekitar 1.000 SAR setiap bulan, jadi gitu ya. Ataupun itu sangat cukup sekali untuk
membawa keluarga ya. Akomodasi di sini mungkin nanti lebih banyak digunakan untuk tempat tinggal jadi gitu. Karena apa? Karena untuk makan nanti gampang sekali lah makan itu. Nah, yang keempat, nah ini yang paling menarik juga, yang belum pernah, yang mungkin nggak ada ya bahkan di beasiswa di Jepang pun, beasiswa di Jepang, beasiswa di Eropa, ya, beasiswa di Mesir gitu ya, atau beasiswa di negara-negara selain negara Teluk ataupun negara minyak ya. Nah, itu setiap tahun teman-teman akan dapat tiket PP ya, liburan musim panas. Jadi ketika liburan musim panas, teman-teman nanti setiap tahun itu akan dapat tiket PP gratis gitu ya. Dari kota kampusnya sampai ke kota kita terdekat kita. Jadi gitu. Misalkan saya di sini kota terdekatnya adalah Surabaya, maka saya akan mendapatkan tiket dari Surabaya ke kota Dahran, yaitu kotanya KFPM ini ya, dan itu PP jadi gitu, gratis jadi gitu. Jadi kita nggak mikirkan PP lagi jadi gitu. Begitu juga akan dapat tiket kedatangan ya pertama dan kepulangan pas lulus. Jadi ketika tiap tahun dapat tiket, nah pas kita mau berangkat dari sebelum menjadi mahasiswa sampai menuju ke KFPM itu nanti juga dapat tiket juga jadi gitu ya. Dan itu gratis ya. Begitu juga nanti ketika kita sudah lulus, nanti kita dapat tiket juga gratis juga ke kota asal kita jadi gitu. Nah, jadi kita sudah mendapatkan fasilitas seperti itu ya, tiket pesawatnya. Nah, terus kemudian dapat pinjaman buku ya setiap semester. Jadi ketika kita kuliah kita tidak perlu mikir untuk beli buku gitu ya, karena nanti dapat pinjaman buku. Lagi pula kita juga kalau misalkan referensi untuk kuliah itu sudah banyak di YouTube ada gitu ya, di Google ada gitu ya. Tinggal kita searching saja jadi gitu. Jadi bahkan kalau saya sekarang kuliah S3 baru 2 semester, ini kemarin tuh lebih banyak melihat YouTube dan juga file-file yang kemudian saya download dari Google jadi gitu ya. Nah, itu berkaitan resource-nya berkaitan akademik ya, buku. Nah, kemudian juga nanti selama di KFPM juga akan mendapat gratis biaya berobat jadi gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika memiliki sakit bawaan itu entah asam lambung seperti saya juga punya asam lambung gitu ya, dan juga punya penyakit lain gitu ya, maka nanti akan ada dokter spesialis ya di klinik KFPM yang kemudian siap untuk membantu teman-teman semuanya untuk berobat jadi gitu, dan itu gratis gitu ya. Bahkan ada pengalaman senior dulu operasi usus buntu gratis gitu ya. Jadi biaya apapun berkaitan medis di KFUPM ataupun nanti di Saudi Arabia itu adalah gratis gitu ya. Nah, itu adalah kesempatan ketika menjadi mahasiswa di KFPM. Nah, terus kemudian yang ke-8 di sini adalah kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan seminar internasional, dan ini udah dilegalkan baru-baru ini aja ya. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah ada, ini sekarang ini program baru, dan ini sangat sangat menarik sekali ya. Jadi kita bisa seminar internasional baik itu ke Eropa, ke Amerika gitu ya. Dan itu gratis ya. Dibiayai dari kampus sekitar 40 jutaan. Kita tahu kalau misalkan dari Saudi Arabia ke Amerika ataupun ke Eropa itu mungkin habis cuma sekitar PP itu 20 juta gitu ya. 20 juta, nah setelah itu 20 jutanya bisa dipakai untuk yang lain gitu. Bisa dipakai tempat tinggal dan bisa vacation juga di negara, sambil seminar sambil vacation di negara Eropa. Asalkan teman-teman semuanya memiliki proposal yang bisa diseminarkan gitu ya, yang kemudian sesuai dengan basic riset teman-teman semuanya gitu, basic penelitian teman-teman semuanya. Nah, itu macam-macam beasiswa ya. Nah, ini yang ada yang kurang nih. Yang kurang itu yang terakhir ya, yaitu berapa sih biaya bulanan gitu. Berapa sih biaya hidup bulanan selama menjadi mahasiswa di KFUPM ini jadi gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketika teman-teman semuanya nanti menjadi mahasiswa di KFPM, maka teman-teman semuanya nanti akan mendapatkan beasiswa basic gitu ya. Nah, beasiswa basicnya itu besarnya segini ya. Ya, besarnya 890 SAR setiap bulan atau sekitar 3,4 juta per bulan gitu ya. Nah, itu kalau basic teman-teman semuanya, ingat ini kalau basic ya. Jadi beasiswa basic itu 3,4 juta per bulan gitu ya. Akan tetapi teman-teman semuanya ketika yang sudah berangkat menuju ke FPM dan kemudian kuliah di sana, nanti semua mahasiswa ditawarkan untuk menjadi asisten
mengajar ataupun asisten dosen ya, dan juga asisten riset. Nah, ini kemudian, dan ini tidak hanya untuk mahasiswa tertentu ya, tetapi semua mahasiswa akan dapat ini, akan dapat tawaran ini. Dan ketika nanti kita terima gitu ya, otomatis nanti kita bekerja menjadi asisten dosen ataupun asisten riset di sana, sehingga beasiswa kita berubah gitu ya. Nah, berubahnya berapa? Jadi nanti untuk PhD S3 itu nanti akan mendapat beasiswa per bulan sekitar 5.000 real, ataupun sekitar 19 juta per bulan. Jadi nanti teman-teman semuanya akan berubah beasiswanya sekitar 19 juta per bulan, jadi gitu ya. Nah, itu untuk S3. Nah, sementara untuk master nanti beasiswanya per bulan akan menjadi 2.500 real ya, ataupun sekitar 9.500.000-an, jadi gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan itu ketika menerima tawaran. Apakah ada yang tidak menerima tawaran? Ada, jadi gitu ya. Tetapi banyak yang menerima tawaran, dan hampir semua ya, hampir semua menerima tawaran. Kenapa? Karena apakah sulit menjadi asisten dosen itu? Jawabannya tidak gitu. Kenapa? Karena saya juga sama ya, saya juga penerima beasiswa full ini gitu ya, yaitu menjadi asisten dosen yang saya harus mengajar S1 di sana. Jadi saya nanti harus mengajar S1 di lab ya, mengajar S1 di lab, dan itu kemudian mengajarnya seminggu hanya 2 kali, dan setiap pertemuan itu 3 jam saja, jadi gitu ya. 3 jam di lab, dan itu tidak lama ya, dan itu tidak lama isi 3 jam itu ya. 3 jam dikalikan 2, 3 jam dikalikan 2 setiap hari setiap satu kali pertemuan 6 jam, satu kali pertemuan 6 jam, berarti total dalam seminggu itu cuma 12 jam gitu ya. Tetapi beasiswanya di-upgrade menjadi 19 juta per bulan, jadi gitu. Sangat worth it, jadi gitu ya. Nah, terus bagaimana biaya hidup di KFPM? Nah, biaya hidup teman-teman semuanya, ingat asrama sudah gratis ya, asrama sudah gratis, tiket sudah gratis gitu ya, biaya medis juga sudah gratis gitu ya, buku juga sudah gratis gitu ya. Kurang apa lagi? Paling kurang makan, jajan gitu. Nah, makan di KFPM itu sudah nanti ada subsidinya juga. Bayangkan ya, sudah tadi udah gratis semuanya, makan pun disubsidi, jadi gitu ya. Makan tetap bayar, tapi ada subsidinya. Nah, menjadi berapa? Menjadi 3 kali makan dengan porsi Arab ya. Kita tahu porsi Arab itu mungkin ya kalau misalkan anak yang kemudian makannya sedikit, itu porsi Arab itu 2 kali makan lah ya, 2 kali makan anak yang makannya sedikit tadi, jadi gitu. Jadi ayamnya juga cukup besar, itu dimakan 1 kali saja, jadi gitu ya. Itu 1 kali makan ayamnya cukup besar gitu ya. Bagaimana kalau 3 kali makan? Nah, 3 kali makan 1 hari itu cuma 12 sar. Ingat, cuma 12 sar, ataupun sekitar 50 ribuan. 50 ribuan itu 3 kali makan. Bayangkan itu seperti Jakarta ya, atau bahkan Jakarta lebih mahal gitu ya. Jakarta itu lebih mahal, tapi 50.000 itu di sana dapat 3 kali makan porsi Arab gitu ya. Porsi Arab itu pun sudah 4 sehat 5 sempurna. Ketika 1 kali makan itu nanti dapat nasi, dapat ayam, dapat sayur, dapat susu, dapat roti, dapat buah. 4 sehat 5 sempurna teman-teman semuanya ya. Jadi akan dapat seperti itu, dan itu 3 kali makan 50 ribuan. Sehingga ketika di total selama 1 bulan itu menjadi 360 real gitu ya, 360 real ya, 360 real. Kemudian ditambah jajannya misalkan katakanlah tiap harinya 5 real lah. Ini berdasarkan pengalaman saya, jajan tiap hari 5 real lah. 5 real dikalikan 30 juga 150 ya. Sehingga total pengeluaran tiap bulan ya, normal dan sangat ideal itu 510, 360 ditambah dengan 150, yaitu 510 real. Nah, ketika teman-teman PhD, maka teman-teman semuanya karena punya setiap bulan ada 5.000 sar, maka 5.000 sar dikurangi dengan 510, ya katakanlah ambil aja itu kasarannya ya, yaitu 4.500 ya, 4.500 real. Nah, itu teman-teman semuanya bisa save gitu ya. Karena apa? Karena biaya hidup sudah selesai gitu ya. Asrama gratis, semuanya gratis. Jadi 4.500 bisa save tiap bulan. Atau 4.500 ketika kita hitung dalam 1 tahun ya, maka 4.500 dikalikan 12 itu mendapat 54.000 real per tahun.
berapa kira-kira kalau misalkan dirupiahkan 54.000 satu real rata-rata ya, karena fluktuatif ya real itu dari 3.800 ke 3.990, maka ambil aja paling rendah 3.800 3.800. 54.000 dikalikan 3.800 itu teman-teman semuanya akan mendapatkan berapa? 204 juta. Jadi teman-teman semuanya nanti bisa saving, udah hidup nyaman itu ya, itu sekitar 204 juta untuk PSD, dan nanti untuk master bisa saving 91 juta per tahun. Jadi nanti teman-teman ketika liburan musim panas bisa membawa uang sebesar itu, jadi gitu ya. Kalau teman-teman semuanya bisa mengelola uang dengan baik, jadi gitu ya. Jadi itu kalau kelebihannya ketika di KFPM di sini bisa saving uang sebesar itu, jadi itu setiap tahun. Bagaimana kalau 4 tahun? Jadi bisa dibayangkan ya. Nah, itu teman-teman semuanya bentuk beasiswa di KFPM ya. Jadi nanti teman-teman semuanya ketika mendaftar dan diterima nanti beasiswanya seperti itu. Nah, mungkin ada yang tanya lagi, mungkin apa enggak sih kita selama menjadi mahasiswa umroh dan haji gitu ya? Jawabannya adalah sangat mungkin teman-teman semuanya. Jawabannya adalah sangat mungkin, bahkan wajib kita harus umroh dan haji selama kita ada kesempatan gitu ya. Karena ketika apa? Karena pertama-tama setelah teman-teman semua nanti jadi mahasiswa ya di Saudi ya, khususnya di KFPM ini, maka nanti teman-teman semuanya akan menjadi residen ataupun seseorang yang tinggal secara legal, ingat ya, tinggal secara legal di Saudi Arabia. Artinya teman-teman akan memiliki, kalau di Indonesia tuh ada kitas ya. Ya, jadi ataupun kitab gitu. Nah, masih KITAP. Jadi kartu penduduk yang menetap gitu. Nah, sama kita nanti juga dapat gitu juga. Ya, KTP untuk orang luar negeri, jadi gitu ya. Nah, selama kita memiliki KTP untuk orang luar negeri ini, maka kita nanti bisa umroh setiap hari pun bisa gitu. Setiap hari bisa ke Mekah ataupun Madinah, dan nggak perlu ada persyarat apapun gitu ya. Nggak perlu tes apapun gitu ya. Ya itu cuman itu aja. Jadi nanti selama kita menjadi mahasiswa kita bisa umroh kapanpun gitu ya. Nah, dan juga haji. Nah, haji memang nggak bisa setiap tahun ya, tetapi kita akan bisa haji. Yang jelas kita nanti ketika menjadi residen akan ada status eligible for hajj. Jadi kita itu akan diperbolehkan untuk haji selama 5 tahun sekali. Ya, 5 tahun sekali. Jadi gitu. Sehingga apakah bisa? Sangat bisa. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian untuk umroh itu sendiri ya pasti bisa teman-teman semuanya, yang sudah saya jelaskan tadi, pasti bisa tanpa ada prasyarat apapun, jadi gitu ya. Karena kita sudah menjadi warga di Saudi Arabia ketika menjadi mahasiswa di sana. Nah, sehingga itu teman-teman semuanya ya, beasiswa di King Fahd University of Petroleum and Minerals ataupun KFUPM ini. Nah, jadi dari segi benefitnya cukup banyak dan sangat menggiurkan. Nah, harapannya teman-teman semuanya saya buat video ini agar teman-teman semuanya nanti tertarik gitu ya, dan juga misalkan ada yang berputus asa dengan kemudian ada informasi haji itu menunggu sampai 60 tahun gitu ya ketika ngedaftarnya sekarang, maka mungkin ada solusi bagi teman-teman mahasiswa semuanya bisa haji lewat metode mengambil beasiswa di Saudi Arabia, dan khususnya di KFPM ini karena beasiswanya cukup besar ya. Selain benefitnya bisa haji dan umroh, kita juga bisa mendapatkan beasiswa yang cukup besar sehingga kita bisa pulang nanti, kalau yang belum nikah nanti bisa dimudahkan nikahnya gitu ya. Yang kemudian belum punya rumah juga bisa dimudahkan untuk memberikan rumah dan yang lain, jadi gitu. Dan juga bisa, dan jangan lupa juga ketika kita menjadi penduduk di Saudi Arabia, maka teman-teman semuanya nanti bisa mengajak orang tua teman-teman semuanya untuk umroh, jadi gitu ya. Nah, itu yang paling penting, tanpa perlu travel sebagaimana kita harus daftar travel ketika umroh, jadi gitu. Nah, itu teman-teman semuanya informasi dari saya. Semoga informasi kalian bermanfaat ya. Dan jangan lupa tanggal 15 Agustus ini nanti ya, ingat 15 Agustus ini nanti pendaftaran KFPM akan dibuka, jadi gitu. Jangan lupa untuk mempersiapkan prasyaratnya untuk mendaftar gitu ya, dan bisa klik link yang ada di deskripsi, jadi gitu ya. Jadi itu aja teman-teman semuanya, mungkin yang bisa share pada video kali ini. Jika teman-teman merasa video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, minta tolong untuk like dan subscribe.
dan utamanya nyalakan loncengnya ya, karena nanti akan selalu ada update berkaitan kehidupan di KFUPM dan juga berkaitan fisika, karena khususnya di channel ini nanti kita akan banyak membahas tentang fisika dan juga astronomi. Oke, bye bye teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.